Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Santri-santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Salawat dan salam juga semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan tentunya kita sebagai umatnya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kembali pembahasan tentang ayat-ayat riba, yaitu tafsir surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Kemarin kita sudah bahas tentang asbabun nuzul, tentang hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, pelajaran-pelajaran yang ada. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat riba yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, hukum yang pertama yang disimpulkan dari ayat-ayat di atas adalah al-hukmul awwalu, hukum pertama, ma huwa riba al-muharramu fi syari'atil islamiyah. Riba seperti apa atau apa saja yang termasuk riba-riba yang diharamkan di dalam syariat Islam. Riba yang seperti apa, atau transaksi barang-barang komoditi seperti apa saja yang termasuk riba-riba yang diharamkan. Maka di sini dijelaskan terlebih dahulu, ar-riba alladzi harramahul islamu naw'an. Riba yang diharamkan di dalam agama Islam itu ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama riba nasi'ah, riba nasi'ah, ini sering kita dengar. Kemudian yang kedua adalah ribal fadl, riba fadl. Ya, ribal fadli, sering kita dengar pula. Ya. Oke, kita terangkan apa itu riba nasi'ah dan apa itu riba fadl. Ammal awwalu ammar riba nasi'ah, riba nasi'ah itu adalah fahuwal ladzi kana ma'rufan fil jahiliyah. Ya. Ini yang banyak dikerjakan di zaman jahiliyah. Ya. Wa huwa ayyaqriduhu qadran muayyanan minal mali ila zamanin mahdudin. Apa itu riba nasi'ah? Riba nasi'ah itu misal seseorang itu menghutangi orang lain, ya, menghutangi orang lain qadran muayyanan, sejumlah uang tertentu atau nominal tertentu dari harta, ila zamanin mahdudin, dan dalam tempo yang ditentukan pula. Kasyahrin, misal sebulan, au sanatin, atau setahun, ya. Ma'ashtiratiz ziyadati fihi nadhirum tidadil ajal, ya. Tetapi pinjaman itu tidak gratis. Pinjaman dengan nominal tertentu dan waktu yang ditentukan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Az-ziyadah. Syaratnya adalah adanya penambahan karena panjangnya, tertundanya waktu pembayaran. Ya. Jadi nasihat seperti itu. Jadi semakin lama membayar maka semakin besar pula hutang atau nominal yang harus dibayarkan. Seperti itu. Di sini ada perkataan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan, innar rajula fil jahiliyah yakunu lahu 'alar rajuli malun ila ajarin. Sesungguhnya seseorang di zaman jahiliyah dia itu meminjamkan uang kepada orang lain dalam waktu yang telah disepakati. Fa idza halal ajal, kalau waktu yang sudah disepakati atau telah jatuh tempo, talabahu min sahibihi, maka akan ditagih ini. Ya. Dulu misal menghutangi 1 juta, jatuh temponya, maka ditagih 1 juta itu. Fayaqulul ladzi alaihi dain akhir anni dainaka wa aziduka ala malika. Tetapi orang yang berhutang kemudian bilang seperti ini, tolong tangguhkan lagi, beri saya waktu lagi, kemudian aziduka ala malika. Ya, kalau kamu mau memanjangkan waktu atau jatuh temponya, atau kamu memberikan waktu yang lebih lama lagi untuk saya melunasi hutang-hutangnya, maka akan saya tambahi nominal yang nanti akan saya bayarkan ke kamu. Seperti itu. Ini seperti ini praktek-praktek di zaman jahiliyah. Fayaf'alani dzalika,
Dan ini pun terjadi, rata-rata terjadi di zaman dahulu. Ya. Jadi seperti itu. Orang hutang misal 1 juta, ketika jatuh tempo, yang punya hutang bilang, ya bahwasanya tolong tangguhkan hutang saya. Kalau kamu mau menangguhkan hutang saya, maka nanti saya tambahi nominal yang saya bayarkan ke kamu. Seperti itu. Nah ini namanya riba nasi'ah. Riba karena adanya waktu penundaan atau penundaan waktu pembayaran. Fadzalika huwa riba ad'afan mudha'afah, dan inilah riba yang disebut sebagai riba ad'afan mudha'afah, ya. Riba yang berlipat-lipat. Ya. Fanahahumullahu azza wa jalla fi islamihim anhu. Maka Allah ini melarang nih praktek-praktek riba yang seperti ini, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal naw'u minar riba huwal musta'malul an fil bunuk wal masariful maliyah. Dan riba jenis ini, riba jenis nasiah, adalah riba yang paling banyak dikerjakan hari ini al-an. Ya, al-an. Hari ini paling banyak dikerjakan, paling banyak didapati. Fil bunuk, di bank-bank. Ya. Di bank-bank ini ribanya riba nasiah. Kenapa? Semakin lama waktu pembayaran, semakin besar bunga yang harus dibayarkan. Wal masariful maliyah, dan di lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. Ini praktek riba yang hari ini sangat gampang untuk ditemui, hampir setiap bank ini kayak gini sistemnya. Haitsu ya'khuduna nisbatan muayyanatan fil mi'ah ka khamsatin aw asyratin fil mi'ah. Ya. Contohnya apa? Contohnya ngambil persenan, ada 5%, ada 10%. Maksudnya apa? Misal pinjam 1 juta, mengembalikan tambahan 5% dari 1 juta itu. Misal, atau 10% dari 1 juta. Pinjamnya 1 juta karena nyicilnya lama menjadi 1.100.000 misal. Kalau lebih lama lagi bisa 1.200.000, bisa 1 juta sekian dan sekian. Ya. Ini seperti ini. Ini paling banyak ditemui di tengah masyarakat kita. Kemudian di sini disebutkan pula ammatsani, sedangkan riba yang kedua adalah ribal fadl, riba fadl. Ini pun sering kita dapatkan. Apa itu riba fadl? Riba fadl adalah fahuwal ladzi wadahathu sunnatun nabawiyyatul mutahharatu. Inilah yang dijelaskan di dalam sunnah-sunnah Nabi yang mulia, yang suci. Wa huwa ayyabi'a syai'a binadhirihi ma'a ziyadati ahadil iwadaini 'alal akhar. Ini contohnya apa? Contohnya misal menjual sesuatu barang, ya, tetapi ada penambahan di dalamnya. Atau apa namanya, menjual suatu barang tetapi diganti dengan barang yang berlipat, atau ada penambahan di dalam proses barternya itu. Lebih jelasnya kita langsung masuk di contohnya. Misal, contohnya apa? Ayyabi'a kailan minal qamhi bi kailaini min qamhin akhar. Contohnya ini perhatikan, contoh riba fadl agar gampang dipahami. Riba fadl itu adalah contohnya seseorang menjual kailan minal qamhi, seseorang menjual satu takaran, atau misalnya satu karung lah. Ini gampang untuk menggampangkan. Seseorang menjual satu karung gandum bikailaini min qamhin akhar. Menjual satu karung gandum tetapi dengan 2 karung gandum, artinya barter barang. Satu karung gandum ditukar, ya, jual beli dengan sesama barang itu barter, ditukar dengan gandum tetapi 2 karung. Satu karung ditukar dengan 2 karung, sama-sama gandum, maka ini adalah riba fadl. Riba fadl maksudnya riba penambahan. Lah wong kok satu karung diganti dengan 2 karung, satu karung dibayar dengan 2 karung, ada penambahan di dalamnya. Penambahan itu yang disebut ribal fadl, riba fadl. Ya, seperti itu. Auridlan minal asali syami, atau menjual 1 liter 1 liter madu syam biritlin wanisfin minal asalil hijazi. 1 liter madu syam, ya, madu syam yang terkenal enaknya. 1 liter madu syam
ditukar dengan 1,5 liter madu Hijaz. Lebih enak lagi madu Hijaz, ya. Jadi sesama madu, yang satu penjual menyerahkan 1 liter madu dari Syam, satu penjual menyerahkan 1,5 liter madu Hijaz. Ditukar ini madunya. Nah ini riba fadl. Kenapa? Ada penambahan. Lah 1 liter ya harusnya ditukar dengan 1 liter. Seperti itu. Ya. Wa hakadha fi jami'il makilat wal mauzunat. Dan ini terjadi di semua timbangan dan semua barang yang ditakar. Timbangan maupun takaran, kalau ada penambahan itu namanya riba fadl. Kemudian di sini ada kaidah. Ini kaidah penting. Diperhatikan benar-benar. Wal qa'idatul fiqhiyah. Kaidah fikih fi hadan naw'i minat ta'amul. Ini kaidah di dalam pembahasan riba ini. Ya. Apa kaidahnya? Kaidahnya berbunyi, ini Ustaz tandai ya. Ini karena penting dihafalkan. Ini kaidahnya. Nanti dihafalkan. Kaidahnya berbunyi idat tahadal jinsani, ya, hurimaz ziyadatu wan nasa'u. Ya. Kalau ittahadal jinsan, kalau dua jenis barang itu jenisnya sama, dua barang itu sama jenisnya sama. Misal apa? Tadi gandum dengan gandum. Gandum ditukar dengan gandum. 1 karung ditukar dengan 2 karung, nggak boleh. Atau madu dengan madu, 1 liter madu ditukar dengan 1,5 liter madu, tidak boleh. Kenapa? Ittahadal jinsan, jenisnya sama-sama madu, sama-sama gandum, nggak boleh. Hurimaz ziyadah, diharamkan adanya penambahan, wan nasa, dan diharamkan adanya jual beli transaksi yang tidak kontan. Ya. Tidak kontan artinya apa? Misal Ustadz ini membawa 1 liter madu, ingin ditukarkan dengan madu yang lain, sama-sama 1 liter, tetapi kalau waktunya tidak bersamaan, serah terimanya tidak bersamaan, saya menyerahkan hari Selasa, orang lain menyerahkan madunya hari Rabu, nggak boleh, nasa, ya. Jadi kalau jenisnya sama, itu diharamkan adanya penambahan az-ziyadah dan diharamkan pula adanya penangguhan. Harusnya diserahkan ketika itu juga, tidak boleh ada penundaan penyerahan barangnya. Kalau jenisnya sama. Ya. Idza tahadal jinsan hurimaz ziyadah wan nasa. Wa idza ikhtalafal jinsan, nah ini. Kalau jenisnya berbeda, misal madu ditukar dengan susu, gandum ditukar dengan beras, dan yang semisalnya, jenisnya berbeda. Wa idza ikhtalafal jinsan, kalau jenisnya berbeda, halat tafadul, maka boleh tidak sama persis timbangannya, atau boleh adanya penambahan timbangan maupun takaran. Contoh, 1 kilogram gandum ditukar dengan 2 kilogram beras, boleh nggak? Boleh. Loh, kan ada penambahan, masa 1 kilogram gandum ditukar dengan 2 kilogram beras? Boleh, karena apa? Beda jenisnya, gandum dan beras beda jenis, maka boleh adanya penambahan. Dunan nasa, tetapi tidak boleh ditunda penyerahannya, serah terima barangnya tidak boleh ditunda. Kalau tukar menukar, misal tadi 1 kilogram gandum ditukar dengan 2 kilogram beras, boleh, syaratnya 1 waktu penyerahannya. Ya misal hari Selasa jam 11, yaitu tidak boleh satunya Selasa jam 11, satunya lagi misal penyerahannya nanti maghrib asar, nggak boleh, harus 1 waktu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.